Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi mendapatkan kesempatan yang istimewa untuk kita boleh sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk sama-sama boleh berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk hari yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan sudah menuntun kami sampai sejauh ini, dan saat ini kami ingin berhenti sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan yang menolong kami dalam setiap renungan ini, Tuhan yang memberikan kami kekuatan dan teguran juga lewat renungan ini. Kami berdoa menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Mika. Mika, kita akan bersama-sama melihat pasal yang pertama. Kitab Mika pasal yang pertama, mari kita membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mika pasal yang pertama ayat 8-9, saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Nabi meratapi nasib Yehuda dan Yerusalem. Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap, hendak berjalan dengan tidak berkasut dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta, sebab lukanya tidak dapat sembuh. Sudah menjalar ke Yehuda, sudah sampai ke pintu gerbang bangsaku ke Yerusalem. Saudara-saudara, bagian yang baru saja kita baca adalah salah satu duka cita yang dialami oleh Nabi Allah, yaitu Mika. Saudara, apa sih yang membuat Mika berduka cita? Dia berduka cita karena dosa bangsa Israel. Saudara, bagaimana sikap atau pandangan saudara terhadap dosa? Dosa secara keseluruhan. Saudara, kalau saudara mungkin mempelajari tentang ilmu-ilmu Alkitab, doktrin Alkitab, maka kita tahu salah satu definisi dosa adalah hamartia, yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak tepat sasaran. Sasarannya adalah perintah Tuhan, sasarannya adalah kekudusan. Maka dosa adalah ketika kita melakukan sesuatu yang melenceng sedikit saja dari sasaran itu. Maka itu adalah dosa. Nah, saudara, apa yang saudara rasakan saat saudara melihat ada orang lain melakukan dosa? Ada orang lain yang melenceng dari sasaran kekudusan, sasaran standar Allah itu. Atau bagaimana perasaan saudara sendiri ketika saudara sendiri yang jatuh dalam dosa, sekecil atau sebesar apapun itu. Saudara, Nabi Mika dalam bagian ini meratapi dosa bangsa Israel dan Yehuda. Saudara, Nabi Mika itu meratapi dosa-dosa yang selama ini dilakukan dan diulang-ulang terus oleh umat Israel dan Yehuda. Saudara, setiap orang saleh, orang yang takut akan Tuhan, itu tidak akan tahan, hatinya akan gelisah ketika melihat dosa. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menjaga dan memelihara kekudusan sesuai standar Allah, pasti hatinya itu tidak tenang ketika berhadapan dengan dosa, ketika berhadapan dengan dosa diri sendiri maupun dosa orang lain. Saudara, Mika mengalami duka cita yang begitu hebat ketika dia melihat dosa bangsa Israel dan Yehuda. Saudara, Nabi Mika berduka cita karena dosa umat Israel dan Yehuda itu dikatakan seperti luka yang tidak dapat sembuh. Luka yang tidak dapat sembuh. Kenapa, saudara? Karena mereka ini tidak mau bertobat. Israel dan Yehuda dikatakan seperti luka yang tidak bisa sembuh karena mereka tidak mau bertobat. Mereka menyakiti hati Allah, tapi mereka malas untuk bertobat. Saudara, dosa tidak dapat disembuhkan kecuali seseorang sungguh-sungguh merendahkan dirinya, bertobat, dan kembali kepada Kristus untuk mendapatkan pengampunan. Dan inilah yang enggan dilakukan oleh bangsa Israel. Saudara, di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Saudara, manusia sangat-sangat tidak mungkin untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia sangat-sangat tidak mungkin untuk dia bisa pulih dari dosa-dosanya atau menyembuhkan dirinya dari dosa-dosanya. Kenapa? Karena naturnya adalah natur orang berdosa. Karena itu, saudara, hanya melalui Kristus saja manusia bisa sembuh dari dosa-dosanya. Hanya bila kita percaya kepada Kristus dengan segenap hati, baru kita bisa mengalami penebusan atas dosa-dosa kita. Saudara, dosa sekecil atau sebesar apapun dapat dibersihkan oleh Kristus dalam karya salibnya. Saudara, yang menjadi pertanyaannya, apakah
kita ini masih punya hati nurani yang berduka cita ketika kita melihat dosa? Apakah hati kita ini masih terusik dan tidak tenang ketika kita sendiri melakukan dosa? Saudara, umat Israel dan Yehuda sayangnya tidak punya hati yang berduka cita ketika berhadapan dengan dosa. Mereka enggan untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Mereka merasa mereka mampu. Mereka merasa dosa itu nggak ada arti apa-apa, nggak berdampak serius. Apa sih dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka? Mereka merancang kejahatan. Mereka menjahati orang lain tanpa takut-takut. Mereka merampas milik orang lain, ladang, rumah, ternak. Mereka memeras dan menindas orang yang lemah karena mereka merasa mereka lebih powerful. Saudara, perbuatan jahat yang terus-menerus diulang menunjukkan bahwa hati bangsa Israel ini tidak berduka cita ketika berhadapan dengan dosa. Dan mereka enggan untuk bertobat. Saudara, mereka hidup terlalu lama di dalam dosa. Dan ini membuat hati mereka jadi membatu. Tidak peka lagi terhadap kehendak Tuhan ataupun suara Tuhan. Sekalipun mereka berbuat jahat sejahat-jahatnya kepada orang lain, mereka gak gelisah, mereka gak berduka cita, mereka bahkan tidak menyesal dan tidak meminta ampun. Saudara, kondisi yang sangat mengerikan ini terjadi juga pada diri kita hari ini ketika kita merasa kebal terhadap dosa. Saudara, semakin kita sering melakukan dosa, semakin hati kita itu kebal. Semakin kita melakukan dosa, semakin kita santai dan toleransi terhadap dosa-dosa, semakin kita merasa itu biasa aja. Dan bahkan mungkin dosa malah jadi gaya hidup kita. Saudara, betapa mengerikannya ini. Dosa itu menjadi luka yang akhirnya menginfeksi keseluruhan diri kita, keseluruhan hidup rohani kita, kehidupan spiritual kita. Saudara, salah seorang tokoh gereja Agustinus berkata, God will cleanse your sins if you yourself are dissatisfied with yourself and will keep on changing until you are perfect. Tuhan akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita apabila kita sendiri tidak puas akan perubahan diri kita dalam mengejar kekudusan. Dan kita terus berubah, terus menjadi lebih baik hingga kita mau jadi sempurna seperti Kristus. Tuhan Yesus itu mau menolong kita, bahkan karya salibnya itu sudah menebus dan menghapuskan segala dosa kita. Tapi masalahnya hari ini hidup kita gimana? Apakah kita mau mengejar kekudusan itu dan hidup sesuai dengan standar Allah? Bagaimana kita menjaga kepekaan hati kita agar kita selalu berduka ketika kita jatuh dalam dosa atau ketika orang lain jatuh dalam dosa? Saudara, kita harus senantiasa mengoreksi diri kita setiap hari dan memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Jangan jadikan dosa itu gaya hidup. Bertobatlah dan mintalah pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami terlalu nyaman berada di dalam dosa, sehingga kami menghidupi gaya hidup yang penuh dengan dosa ya Tuhan. Apapun pergumulan kami akan dosa hari ini, kiranya Tuhan yang menolong agar kami selalu memiliki hati yang gelisah Tuhan ketika kami berhadapan dengan dosa-dosa kami. Sehingga kami selalu memohon pengampunan dan kami selalu mengejar kekudusan sesuai dengan standar Allah. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah kami di dalam kehidupan kami ke depan ya Tuhan. Dan demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.